Selamat datang di koleksi cerita nyata horor VAP Channel Asteris. Di sini, kamu akan menemukan kisah-kisah horor yang berasal dari pengalaman nyata, yang dijamin akan membuat bulu kudukmu merinding. Siapkan dirimu untuk menyelami dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan cerita-cerita yang tak terungkapkan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Yuk, simak dan rasakan sensasi horor yang sebenarnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, malam itu begitu sunyi. Angin dingin menyusup di sela-sela pepohonan, membuat ranting-ranting berderak seolah berbisik dalam gelap. Walidi, seorang pria muda berusia 30 tahun, sedang menenteng sebilah parang sambil membawa kayu bakar di pundaknya. Ia baru saja selesai mengumpulkan kayu untuk persiapan musim hujan. Bulan sabit di langit menjadi satu-satunya penerang jalannya. Namun, di tengah kesunyian itu, Walidi mendengar suara tangisan. Suara itu lembut, seperti isak seorang wanita, menggema dari arah hutan yang lebih dalam. Walidi berhenti melangkah, bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berpikir bahwa ia hanya lelah atau halusinasi. Namun, suara itu semakin jelas, memanggil-manggil dengan pilu. Tolong aku. Walidi tidak bisa membiarkannya begitu saja. Meskipun tubuhnya gemetar, ia memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki hutan yang semakin gelap. Pohon-pohon menjulang tinggi seperti raksasa, dan bayangan mereka menari-nari di tanah. Tidak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita muda terduduk di bawah pohon besar. Rambutnya panjang terurai, dan wajahnya tertunduk, menutupi sebagian besar wajahnya. Wanita itu terlihat ketakutan dan gemetar. Ketika Walidi mendekatinya, ia mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu begitu cantik, seolah-olah seorang bidadari turun dari langit. Mata wanita itu basah oleh air mata, dan bibirnya pucat. Namun ada sesuatu yang begitu memikat dalam tatapannya. "Tolong aku tersesat," katanya dengan suara lemah. Walidi mencoba menenangkan wanita itu. "Apa yang kau lakukan di sini sendirian? Ini sudah malam. Sangat berbahaya," tanyanya dengan nada khawatir. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Asih, seorang pendatang yang baru saja tiba di desa. Ia mengaku tersesat saat berjalan-jalan mencari pemandangan di sekitar hutan. Penjelasannya terdengar masuk akal, meskipun ada sesuatu yang ganjil dalam nadanya, sesuatu yang sulit dijelaskan. "Rumahku tidak jauh dari sini. Kau bisa ikut aku untuk bermalam sementara," tawar Walidi, merasa iba pada wanita itu. Ia tahu bahwa hutan ini bukan tempat yang aman, apalagi bagi seorang wanita sendirian. Asih tersenyum tipis, dan tanpa banyak bicara, ia menerima tawaran Walidi. Namun, ketika ia bangkit berdiri, gerakannya begitu halus dan hampir tanpa suara, seperti angin malam yang berhembus. Sepanjang perjalanan pulang, Walidi tidak bisa berhenti mencuri pandang ke arah Asih. Ada keindahan yang tidak biasa pada wanita ini, sesuatu yang terasa magis namun menggetarkan. Asih berjalan di belakangnya dengan langkah ringan, hampir seperti tidak menyentuh tanah. Walidi mencoba mengusir pikiran aneh itu, menyalahkan dirinya sendiri yang mungkin hanya terlalu terkesan pada kecantikan wanita ini. Ketika mereka tiba di rumah Walidi, bulan sudah berada di puncak langit. Asih menatap rumah kecil itu dengan senyum tipis. "Terima kasih. Kau baik sekali, Walidi," katanya dengan nada lembut. Namun, saat Walidi membuka pintu rumahnya, ia tidak menyadari bahwa bayangan Asih di tanah hilang seiring langkahnya masuk. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah Walidi bayangkan. Sejak malam itu, Asih tinggal di rumah Walidi. Hari-hari mereka penuh dengan percakapan hangat dan tawa kecil yang membuat rumah Walidi terasa hidup kembali. Wanita itu memiliki cara unik untuk membuat segalanya tampak lebih baik, dari masakannya yang lezat hingga caranya menata rumah yang sederhana itu menjadi lebih nyaman. Walidi merasa dirinya semakin jatuh dalam pesona Asih, dan ia mulai berpikir bahwa kehadiran wanita itu adalah berkah yang dikirimkan Tuhan untuk mengusir kesepiannya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang ganjil tentang Asih yang sering kali luput dari perhatian Walidi.
Asi jarang keluar rumah saat siang hari, selalu memberi alasan bahwa ia merasa tidak enak badan atau lelah. Ketika malam tiba, sebaliknya, ia tampak penuh energi, sering berdiri di dekat jendela menatap bulan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Walidi, yang sudah mulai tergila-gila padanya, tidak pernah mempertanyakan hal-hal tersebut, menganggapnya hanya sebagai kebiasaan biasa. Suatu malam, Walidi tidak bisa menahan perasaannya lagi. Di bawah cahaya remang lampu minyak, ia mengutarakan isi hatinya. Asi, sejak kau datang ke rumah ini, aku merasa hidupku berubah. Aku ingin kau tetap di sini. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari hidupku. Maukah kau menikah denganku? Tanyanya dengan suara bergetar. Walidi tahu, ini adalah langkah besar. Tapi hatinya tidak sanggup lagi menahan cinta yang begitu besar. Asi menatap Walidi dalam-dalam. Mata wanita itu berkaca-kaca. Dan untuk sesaat, ada sesuatu yang hampir menyerupai kesedihan di wajahnya. Tapi kemudian ia tersenyum. Kau tulus, Walidi. Dan aku tidak bisa menolak kebaikan hatimu. Aku mau menjadi istrimu, jawab Asi. Jawaban itu membuat hati Walidi melompat kegirangan. Meskipun ia tidak menyadari keanehan dalam cara Asi mengucapkannya, seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kabar tentang pernikahan mereka segera menyebar di desa. Namun, banyak warga yang merasa curiga pada Asi. Beberapa tetangga mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat Asi sebelumnya. Dan ada yang mengaku melihatnya berjalan sendirian di hutan malam-malam. Perempuan itu aneh. Kau yakin dia manusia biasa? Bisik salah satu tetangga kepada Walidi. Namun, Walidi mengabaikan semua itu. Baginya, cinta tidak membutuhkan alasan atau bukti. Ia hanya ingin hidup bahagia bersama Asi. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, sesuai permintaan Asi. Hanya ada Walidi, Asi, seorang penghulu, dan dua saksi yang merupakan kenalan Asi, orang-orang asing yang tidak dikenal oleh siapapun di desa. Walidi merasa agak aneh karena saksi-saksi itu tidak banyak bicara, hanya diam dengan wajah dingin. Bahkan, ketika akad selesai, suasana terasa lebih hening daripada seharusnya. Namun, cinta telah membutakan Walidi, dan ia tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Malam pertama mereka sebagai suami istri terasa begitu indah bagi Walidi. Ia merasa telah menemukan kebahagiaan sejati. Namun, saat ia terbangun tengah malam, ia mendapati Asi duduk di dekat jendela, menatap bulan seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Bayangan tubuhnya di lantai tidak terlihat, meskipun cahaya bulan menembus jendela. Walidi menggigil, tetapi ia tidak berani bertanya. Ia hanya menatapnya dari tempat tidur, merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Hari-hari berlalu, dan cinta Walidi pada Asi semakin dalam. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, Walidi mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa di dalam rumah mereka. Bau bunga melati sering tercium tanpa sebab, dan ia beberapa kali mendengar suara tawa lirih di tengah malam yang entah berasal dari mana. Namun, ia menepis semua itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah hasil dari imajinasinya. Ia mencintai Asi, dan ia akan mempertahankan kebahagiaan ini. Apapun yang terjadi, malam pernikahan Walidi dan Asi akhirnya tiba. Bulan menggantung penuh di langit, memancarkan sinar keperakan yang menerangi desa. Walidi merasa bahagia namun gugup. Pernikahan yang digelar di rumahnya berjalan sederhana, sesuai keinginan Asi. Penghulu datang ditemani dua saksi yang dibawa Asi, dua pria misterius yang tidak banyak bicara, dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Beberapa tetangga yang diundang mengeluh karena tidak diizinkan mendekat, bahkan mereka hanya menyaksikan dari kejauhan. Suasana terasa janggal sejak awal. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya, meskipun api di dapur menyala terang. Penghulu terlihat gugup, seperti merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tetap melanjutkan proses akad. Saat Walidi mengucap ijab kabul, suara lantangnya menggema aneh di dalam ruangan. Seolah-olah ada gema dari arah yang tidak terlihat. Ketika penghulu menyatakan mereka resmi menikah, suara angin tiba-tiba berdesir keras dari jendela yang tertutup rapat, membuat nyala lampu minyak bergoyang hampir padam.
Asi tersenyum lebar, tampak sangat bahagia. Ia memandang Walidi dengan tatapan yang begitu dalam, seolah-olah ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak dapat diucapkan. Walidi, meski merasakan sesuatu yang tidak nyaman, mencoba mengabaikannya. Baginya, ini adalah malam paling bahagia dalam hidupnya. Ia telah menikahi wanita yang ia cintai, dan tidak ada yang lebih penting dari itu. Namun, keanehan semakin terasa setelah tamu-tamu pergi. Dua saksi yang dibawa Asi, tanpa berkata sepatah kata pun, tiba-tiba menghilang begitu saja di balik bayangan malam. Ketika Walidi melongok keluar, ia tidak melihat mereka berjalan menjauh. Mereka lenyap, seperti menguap ke udara. Walidi mencoba menenangkan pikirannya, berpikir mungkin mereka pulang melalui jalan belakang tanpa ia sadari. Ketika malam semakin larut, Asi masuk ke kamar dengan anggun. Ia mengenakan kebaya putih yang membuat kecantikannya semakin memancar. Walidi terpesona, tetapi di sudut hatinya, ada rasa gelisah yang sulit ia pahami. Saat Asi duduk di tepi ranjang, bau bunga melati kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Walidi menatap wajah istrinya yang tersenyum lembut. "Kau bahagia, Walidi?" tanya Asi dengan nada yang begitu manis. Tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Walidi merasa asing. Saat mereka berbaring di ranjang, Walidi mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya terusik oleh suara-suara aneh dari luar rumah. Ia mendengar suara langkah kaki di atap, meskipun ia tahu tidak ada yang bisa berjalan di sana. Ia menahan napas, takut membangunkan Asi. Namun, ketika ia menoleh, ia melihat Asi sudah duduk di tepi ranjang, menatap ke arah jendela. "Ada apa, Asi?" tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Asi menoleh perlahan, dan untuk sesaat, Walidi merasa ada sesuatu yang berbeda di wajah istrinya. Matanya yang biasanya hangat tampak dingin, hampir tidak bernyawa. Namun, ia tersenyum dan berkata, "Tidak ada apa-apa. Aku hanya suka melihat bulan." Walidi mencoba membalas senyuman itu, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan jiwanya. Ia kembali berbaring, mencoba menenangkan dirinya. Malam itu, Walidi tidur dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena akhirnya memiliki istri yang ia cintai. Namun di sisi lain, keanehan yang ia alami sejak pernikahan ini membuatnya sulit memejamkan mata. Dalam kegelapan, ia tidak menyadari bahwa bayangan tubuh Asi, yang seharusnya terlihat di bawah sinar bulan yang masuk dari jendela, perlahan menghilang seiring hembusan angin malam. Sesuatu yang tak terlihat telah memulai permainannya di rumah kecil itu. Pernikahan Walidi dan Asi berjalan seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Setiap pagi, Asi menyiapkan sarapan dengan senyuman, menyambut Walidi yang hendak pergi bekerja di ladang. Kehangatan Asi membuat Walidi merasa rumah kecilnya menjadi surga dunia. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada keganjilan yang semakin sulit diabaikan. Asi jarang sekali keluar rumah, apalagi bertemu dengan tetangga. Ketika Walidi memintanya untuk mengunjungi pasar desa atau sekadar bersosialisasi, Asi selalu menolak dengan alasan tidak suka keramaian. Awalnya, Walidi tidak mempermasalahkan hal itu, tapi lama-lama, ia mulai bertanya-tanya. Terutama karena beberapa tetangga sempat mengajukan pertanyaan aneh, seperti, "Kenapa istrimu tidak pernah terlihat di siang hari?" Atau, "Apa benar dia tinggal di sini? Aku hampir tidak pernah melihatnya." Keanehan semakin nyata ketika Walidi mulai memperhatikan kebiasaan Asi yang tak biasa. Setiap malam, Asi selalu terjaga hingga larut, duduk di dekat jendela dengan tatapan kosong ke arah luar. Kadang, ia bergumam pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Walidi pernah bertanya apa yang ia lakukan, tapi Asi hanya tersenyum dan berkata, "Aku suka melihat bulan. Itu membuatku merasa tenang." Walidi mencoba mengabaikan kegelisahannya, tetapi suara-suara aneh di malam hari, tawa lirih dan langkah kaki yang tidak jelas sumbernya, mulai mengusik pikirannya. Pada suatu malam, Walidi memutuskan untuk mencoba memahami istrinya lebih baik. Ia menanyakan masa lalu Asi, berharap bisa mengenalnya lebih dalam. Namun, Asi selalu menghindar. "Masa laluku tidak penting. Yang penting adalah kita sekarang," katanya sambil memegang tangan Walidi.
Walidi merasa ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Tetapi cinta telah membutakan rasa curiganya. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan mereka. Namun, gangguan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat Walidi pulang terlambat dari ladang, ia menemukan pintu rumah terbuka lebar. Dengan napas terengah, ia masuk ke dalam, hanya untuk menemukan Asih berdiri di tengah ruangan dengan rambut tergerai, menunduk sambil memeluk sebuah kain putih yang tampak lusuh. Ketika Walidi memanggilnya, Asih menoleh dengan senyum lebar yang terasa tidak wajar. "Kau pulang, sayang, aku hanya merapikan barang-barang," katanya lembut, seolah-olah tidak ada yang aneh. Walidi mencoba melupakan kejadian itu, tapi malam berikutnya ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ia terbangun karena mendengar suara tawa kecil di luar jendela. Ketika ia membuka tirai, ia melihat bayangan Asih di halaman, berdiri di bawah pohon besar dengan posisi yang tidak biasa. Kepalanya menengadah ke langit, rambutnya berkibar-kibar tertiup angin meskipun malam itu tidak ada angin sedikit pun. Walidi memanggil namanya, tapi Asih tidak menjawab, hanya berdiri kaku seperti patung. Ketika Asih akhirnya kembali ke rumah, ia bertingkah seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Aku hanya ingin menghirup udara malam," katanya dengan senyum yang menenangkan. Tetapi tatapannya kosong. Walidi mulai merasa terperangkap dalam lingkaran ketidakpastian. Ia mencintai Asih, tetapi keanehan demi keanehan ini perlahan menggerogoti pikirannya. Dalam keheningan malam-malam yang semakin panjang, Walidi sering kali terbangun dengan keringat dingin, merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya Asih? Dan apakah kebahagiaan ini nyata? Atau hanya sebuah jebakan yang perlahan-lahan menelannya? Hari-hari Walidi bersama Asih semakin dipenuhi dengan tanda tanya. Walidi merasa kehidupannya seperti berjalan di antara mimpi dan kenyataan yang tidak pernah pasti. Semakin lama ia tinggal bersama Asih, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Keanehan-keanehan kecil yang dulu ia abaikan kini terasa semakin mengganggu. Suatu malam, Walidi memutuskan untuk pulang lebih awal dari ladang. Ia ingin memberikan kejutan kecil untuk istrinya. Namun, saat ia mendekati rumah, ia mendengar suara tawa lirih dari dalam. Suara itu bukan hanya satu, tetapi seperti beberapa orang sedang berbincang. Jantung Walidi berdegup kencang. Ia yakin tidak ada tamu yang datang. Perlahan, ia mengintip melalui celah jendela. Pemandangan di dalam rumah membuat darahnya membeku. Di sana, Asih duduk di lantai dengan rambut terurai panjang, diapit oleh dua sosok pria yang terlihat seperti saksi pernikahan mereka. Namun, pria-pria itu kini tampak berbeda. Kulit mereka pucat, mata mereka hitam sepenuhnya, dan mereka tidak mengeluarkan suara. Mereka hanya duduk di sana, memandang Asih dengan senyum menyeramkan. Asih berbicara kepada mereka dalam bahasa yang Walidi tidak mengerti. Suaranya berbisik seperti angin yang melintasi hutan. Walidi tidak sanggup lagi berdiri di tempat itu. Tubuhnya gemetar hebat, dan kakinya melangkah mundur tanpa ia sadari. Namun, sebelum ia bisa menjauh, Asih tiba-tiba menoleh ke arah jendela, tepat ke arah tempat Walidi berdiri. Matanya yang biasanya lembut kini tampak berkilat merah seperti bara api. Walidi terpaku, tidak mampu bergerak. Namun, Asih hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya kembali ke dalam ruangan. Malam itu, Walidi tidak masuk ke rumah. Ia memilih tidur di ladang, mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya, siapa sebenarnya Asih? Pagi harinya, ia pulang dengan hati-hati, dan mendapati Asih berdiri di depan pintu, menunggunya. "Kau tidak pulang tadi malam. Apa yang terjadi?" tanya Asih dengan nada lembut. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Walidi merasa seperti sedang dihakimi. Walidi mencoba mengarang alasan. "Aku tertidur di ladang. Terlalu lelah," jawabnya singkat. Asih tersenyum kecil, seolah-olah ia tahu bahwa Walidi berbohong. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hari itu, Walidi tidak bisa berhenti memikirkan peristiwa semalam. Ia merasa harus menemukan jawaban atas semua kejanggalan ini. Sore harinya, Walidi pergi menemui seorang tetua desa, Paleman.
yang dikenal sebagai orang bijak yang sering membantu warga dengan masalah-masalah yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Walidi menceritakan tentang Asih dan semua keanehan yang ia alami, wajah Pak Leman berubah serius. Apa kau pernah memerhatikan bayangannya di siang hari? Atau bau melati yang sering kau cium di rumahmu? Tanya Pak Leman. Walidi terdiam. Pertanyaan itu mengingatkannya pada semua hal yang selama ini ia anggap remeh. Pak Leman menghela napas panjang. Kau harus berhati-hati, Walidi. Mungkin istrimu bukan manusia seperti kita. Ada banyak cerita tentang sosok yang menyamar sebagai manusia, hidup di antara kita. Mereka bisa membawa kebahagiaan, tapi di balik itu ada harga yang harus dibayar. Walidi mendengar kata-kata itu dengan tubuh gemetar. Ia merasa cintanya diuji, tapi ia tahu ia tidak bisa terus hidup dalam ketidaktahuan. Ia harus mencari kebenaran, apapun risikonya. Malam itu, Walidi tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Pak Leman terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang Asih, meskipun hatinya berperang. Cintanya pada Asih begitu besar, tetapi keanehan yang terus terjadi di rumahnya membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa hidup dalam kebohongan. Dengan hati-hati, ia menyusun rencana untuk mengungkap siapa istrinya sebenarnya. Keesokan harinya, Walidi berpura-pura akan pergi ke ladang seperti biasa. Namun, kali ini ia tidak benar-benar pergi. Ia bersembunyi di balik rerimbunan pohon dekat rumah, mengamati apa yang dilakukan Asih saat ia tidak ada. Sepanjang pagi, rumah itu tampak sunyi. Namun, menjelang siang, ia melihat Asih keluar rumah, bukan untuk berjalan-jalan atau mengurus halaman, melainkan menuju hutan di belakang rumah. Dengan hati-hati, Walidi mengikutinya dari kejauhan. Asih berjalan dengan langkah yang aneh, begitu ringan hingga hampir tidak terdengar. Ia menuju sebuah pohon besar yang berada di tengah hutan. Sebuah pohon tua yang dikenal warga desa sebagai tempat angker. Walidi bersembunyi di balik semak-semak. Tubuhnya gemetar saat melihat apa yang terjadi. Asih berdiri di depan pohon itu, lalu mulai berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Walidi. Dari pohon itu, muncul bayangan hitam yang melingkar di sekitar tubuh Asih. Bayangan itu seolah menyatu dengannya, membuat sosoknya tampak lebih besar dan mengerikan. Walidi hampir saja berteriak, tetapi ia menahan dirinya. Ia merasa lemas dan ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia terus mengamati Asih yang kini berdiri diam, seperti berbicara dengan sosok tak terlihat. Tak lama kemudian, Asih berbalik, berjalan kembali ke rumah dengan ekspresi datar seolah tidak terjadi apa-apa. Walidi menunggu beberapa saat sebelum ia berani keluar dari persembunyiannya dan kembali ke rumah dengan langkah tergesa. Saat tiba di rumah, Asih sudah menyiapkan makan siang seperti biasa. Kau pulang cepat hari ini, kata Asih dengan senyumnya yang biasa. Namun, kali ini senyuman itu membuat Walidi merasa dingin, bukan nyaman. Iya, aku tidak terlalu sibuk di ladang, jawabnya singkat sambil berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Selama makan, Walidi tidak bisa berhenti memperhatikan setiap gerakan Asih. Ia mencoba mencari sesuatu yang bisa menguatkan dugaannya, tetapi Asih tetap terlihat seperti istri yang sempurna. Malamnya, Walidi memutuskan untuk berbicara dengan Pak Leman lagi. Ia menceritakan apa yang ia lihat di hutan. Mendengar cerita Walidi, wajah Pak Leman semakin serius. Pohon besar yang kau lihat itu adalah tempat tinggal makhluk gaib. Jika istrimu pergi ke sana, maka tidak diragukan lagi, dia bukan manusia biasa. Pak Leman mengambil seikat daun sirih dan beberapa benda lain dari tasnya. Ini akan membantumu mengungkap kebenaran. Taburkan ini di sekitar rumahmu dan lihat apa yang terjadi. Walidi pulang dengan hati berat. Ia mengikuti saran Pak Leman dan menaburkan daun sirih di setiap sudut rumahnya. Malam itu, ia berusaha bertindak seperti biasa meskipun hatinya dipenuhi ketegangan. Saat malam semakin larut, keanehan mulai terjadi. Bau melati yang biasanya lembut kini menjadi menyengat, dan suara angin berdesir terdengar seperti bisikan-bisikan. Asih, yang sedang duduk di dekat jendela, tiba-tiba berdiri dengan ekspresi berbeda. Wajahnya pucat, dan tatapannya tajam, menatap Walidi dengan pandangan yang membuatnya merasa seperti ditelanjangi.
Asih, siapa kau sebenarnya? Tanya Walidi dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, senyuman di wajah Asih menghilang. Ia memandang Walidi lama, lalu berkata dengan nada dingin, "Kau sudah terlalu jauh mencari tahu. Tapi kau tidak akan siap untuk kebenaran." Kalimat itu menggema di pikiran Walidi, seperti lonceng yang memecah malam. Di hadapannya, sosok Asih mulai berubah. Rambutnya memanjang, matanya memerah, dan tubuhnya melayang sedikit di atas lantai. Kebenaran yang ia cari akhirnya terkuak, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan seburuk ini. Walidi berdiri terpaku di tempatnya. Tubuhnya gemetar hebat saat menyaksikan perubahan mengerikan pada sosok yang selama ini ia sebut sebagai istri. Asih kini melayang di udara. Rambutnya yang terurai menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Sementara tatapan matanya yang merah menyala seolah menembus jantungnya. "Kau terlalu ingin tahu, Walidi," ujar Asih dengan suara yang bukan lagi suara lembut seorang wanita, melainkan nada berat dan bergema yang membuat nyali Walidi ciut. Meski tubuhnya diliputi ketakutan, Walidi mencoba memberanikan diri untuk berbicara. "Apa kau pernah mencintaiku? Atau semua ini hanya permainan?" Tanyanya dengan suara serak. Asih tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. "Cinta, aku memilihmu karena kau berbeda, Walidi. Karena hatimu murni, tapi kau terlalu berani mencari tahu kebenaran. Dan itu membuatku kecewa." Kata-kata itu terasa seperti tusukan di hati Walidi. Ia mencintai Asih sepenuh hati. Tetapi sekarang ia sadar bahwa semua itu mungkin hanya ilusi. Walidi mencoba mengingat saran Paleman. Dengan gemetar, ia meraih segenggam daun sirih yang ia sembunyikan di saku bajunya. Ia menaburkannya ke arah Asih, berharap itu bisa memberikan perlindungan. Saat daun-daun itu mengenai tubuh Asih, ia berteriak keras. Suaranya melengking hingga membuat telinga Walidi terasa sakit. Tubuh Asih bergetar hebat, lalu jatuh ke lantai dengan suara berdebam. Namun, saat Walidi mendekat, ia melihat Asih tersenyum dengan wajah penuh amarah. "Kau pikir ini cukup untuk melawanku?" Dengan gerakan cepat, Asih berdiri kembali. Kali ini, bayangan hitam muncul di belakangnya, menjelma menjadi sosok menyeramkan dengan mata yang bersinar merah. Walidi mundur, tubuhnya terbentur dinding. Ia tahu ia harus bertindak, tetapi rasa takut menguasainya. Tiba-tiba, bayangan itu melayang maju, mencoba menyerangnya. Walidi berteriak memanggil nama Tuhan, berharap ada kekuatan yang bisa melindunginya. Seruan itu membuat bayangan tersebut berhenti sejenak, seperti terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Melihat kesempatan itu, Walidi meraih tas kecil berisi benda-benda yang diberikan Paleman. Ia mengeluarkan sebuah pisau kecil yang telah diolesi dengan minyak khusus. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat pisau itu, siap melawan meskipun nyalinya hampir habis. "Pergilah dari hidupku," teriak Walidi. Suaranya bercampur antara keberanian dan keputusasaan. Asih menatapnya. Tatapannya berubah menjadi penuh kesedihan. "Kau ingin aku pergi, Walidi? Setelah semua yang kita lalui," katanya dengan suara lembut yang kembali menyerupai dirinya yang dulu. Tapi Walidi tahu itu hanya tipu muslihat. "Kau bukan Asih yang aku kenal," katanya sambil menggenggam pisau itu erat-erat. Dengan satu gerakan cepat, ia menancapkan pisau itu ke lantai di depan Asih, seperti yang diajarkan Paleman untuk mematahkan kekuatan makhluk gaib. Begitu pisau itu menancap di lantai, suara gemuruh menggema di seluruh rumah. Tubuh Asih melayang kembali, berteriak dengan suara melengking. Bayangan hitam itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang menghilang dalam sekejap. Asih jatuh ke lantai, tubuhnya lemah dan tidak bergerak. Walidi mendekat dengan hati-hati, berharap semuanya sudah berakhir. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu ini belum selesai. Asih membuka matanya perlahan, kali ini dengan wajah yang terlihat seperti dirinya yang dulu. Maafkan aku, Walidi," katanya dengan suara lemah. Sebelum Walidi bisa bertanya lebih jauh, tubuh Asih perlahan memudar, seperti asap yang ditiup angin. Walidi hanya bisa menyaksikan dengan air mata mengalir di wajahnya. Dalam sekejap, rumahnya menjadi sunyi, meninggalkan dirinya sendirian. Bertanya-tanya apakah yang ia alami itu nyata atau hanya mimpi buruk. Walidi duduk di lantai rumahnya yang kini terasa begitu asing dan sunyi.
Sisa-sisa kejadian tadi malam masih jelas terukir di benaknya, seolah semua itu baru saja terjadi. Asih, wanita yang ia cintai, telah hilang. Tidak ada jejak yang tertinggal selain lantai yang sedikit berdebu di tempat pisau itu menancap. Mata Walidi memandangi pisau kecil itu, bertanya-tanya bagaimana benda sekecil itu mampu mengakhiri sesuatu yang begitu besar dan menakutkan. Tapi meski semuanya tampak berakhir, hatinya terasa hampa, seperti ada bagian dirinya yang ikut menghilang bersama Asih. Hari-hari berikutnya, Walidi mencoba kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Ia kembali bekerja di ladang, berusaha mengalihkan pikirannya dari semua hal yang telah terjadi. Namun, bisikan-bisikan tetangga mulai muncul. Beberapa orang bertanya kemana istrinya pergi, sementara yang lain hanya memandanginya dengan tatapan penuh tanda tanya. Walidi tidak pernah memberikan jawaban pasti. Dia pergi ke rumah keluarganya, katanya singkat, meski hatinya tahu ia tidak akan pernah melihat Asih lagi. Namun, malam-malam Walidi tetap dipenuhi dengan mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Asih berdiri di bawah pohon besar di hutan itu, memanggil namanya dengan suara lirih. Kadang, ia melihat bayangan hitam itu lagi, melayang di sudut-sudut rumahnya. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, memeluk dirinya sendiri dalam kegelapan. Meskipun ia telah berusaha mengusir Asih dari hidupnya, kehadiran wanita itu masih terasa, seperti luka yang tidak pernah sembuh. Walidi akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Paleman. Ia ingin tahu apakah semuanya benar-benar sudah berakhir atau masih ada sesuatu yang harus ia lakukan. Paleman mendengarkan ceritanya dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Kau telah melakukan yang benar, Walidi. Tapi hubunganmu dengan dia tidak akan pernah benar-benar terputus. Ada bagian dari jiwanya yang telah melekat padamu. Itu harga dari cinta yang kau berikan padanya. Mendengar itu, Walidi hanya bisa terdiam. Ia tahu cintanya kepada Asih tulus, bahkan setelah mengetahui kebenaran tentang siapa Asih sebenarnya. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa cintanya akan meninggalkan bekas yang begitu dalam. Paleman menyarankan Walidi untuk meninggalkan desa dan memulai hidup baru di tempat lain. Kadang, meninggalkan masa lalu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas, katanya. Namun, Walidi tidak yakin ia sanggup meninggalkan rumah itu, tempat di mana ia pernah merasakan kebahagiaan terbesar sekaligus kesedihan terdalam. Ia memutuskan untuk tinggal, meski setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada Asih. Walidi membersihkan rumahnya, menyingkirkan barang-barang yang mengingatkannya pada istrinya. Tapi, setiap kali malam tiba, ia tetap merasa kehadiran Asih ada di sekitarnya. Bau melati yang samar, suara langkah kaki di lantai kayu, atau hembusan angin dingin yang masuk lewat jendela. Di suatu malam yang tenang, Walidi memutuskan untuk pergi ke pohon besar di hutan itu. Ia ingin menutup bab ini sepenuhnya, dengan membawa pisau kecil yang dulu ia gunakan. Ia berdiri di depan pohon tua itu. Pohon itu terlihat sama, besar dan menyeramkan, tetapi kini terasa lebih sunyi. Walidi menutup matanya dan berdoa, meminta kedamaian untuk dirinya dan untuk Asih, siapapun atau apapun dirinya dulu. Setelah itu, ia mengubur pisau itu di bawah pohon, berharap dengan begitu semua kenangan buruk akan terkubur bersamanya. Ketika Walidi kembali ke rumah, ia merasa ada sedikit beban yang terangkat dari dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur dengan tenang. Mimpi buruknya berhenti, dan rumahnya terasa lebih damai. Tapi, di sudut hatinya, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar melupakan Asih. Cinta mereka, seaneh dan sesulit apapun itu, telah meninggalkan bekas yang akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Dalam sunyi, Walidi berbisik, "Selamat jalan, Asih. Semoga kau menemukan kedamaian."